Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Tentunya kalian sehat-sehat selalu, itulah yang kita harapkan. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Baik, pada pertemuan hari ini, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semua, untuk pertemuan hari ini Ibu akan melanjutkan dari pertemuan minggu lalu. Yang minggu lalu kita telah pelajari bersama-sama, yaitu materi pembelian, pencatatan jurnal pembelian. Untuk hari ini, di video pembelajaran hari ini Ibu akan melanjutkan yaitu materi pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan kas pada perusahaan manufaktur. Adapun KIKD yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu dari KIKD 3.4, 4.4, 3.5, dan 4.5. 3.4, 4.4 itu terkait dengan penjualan atau jurnal penjualan, kemudian 3.5 sama 4.5 adalah jurnal penerimaan kas. Jadi antara penjualan dengan penerimaan kas itu ada keterkaitan. Baik, untuk menyingkat waktu akan saya lanjutkan penjualan dan jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu ada dua, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunai akan dicatat di jurnal penerimaan kas. Tapi kalau penjualan kredit adalah akan dicatat di jurnal penjualan. Penjualan kredit atau jurnal penjualan kredit itu khusus untuk mencatat semua transaksi yang terkait dengan penjualan kredit. Sedangkan penjualan tunai itu adalah dicatat untuk keseluruhan penerimaan secara tunai. Tidak hanya dari penjualan, tapi juga dari penerimaan, piutang, dan lain sebagainya. Baik, Ibu lanjutkan terkait dengan pencatatan penjualan tunai dan kredit. Dalam perusahaan manufaktur itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem periodik, yang kedua sistem perpetual. Untuk sistem periodik, pencatatannya bisa kalian lihat di sini jurnalnya yaitu kas atau piutang dagang sebelah debit dan penjualan sebelah kredit. Untuk sistem perpetual itu jurnalnya kas atau piutang dagang pada penjualan. Karena sistem perpetual, maka akan ada transaksi yang namanya harga pokok penjualan, yaitu harga pokok penjualan sebelah debit pada persediaan barang jadi, karena perusahaan manufaktur. Jadi kalau perusahaan dagang berarti persediaan barang dagang, itu bedanya. Jadi kalau sistem periodik HPP-nya nanti akan dicari pada saat akhir periode. Tapi kalau sistem perpetual, HPP-nya sudah kita include pada saat terjadinya penjualan. Mari kita ilustrasikan dalam contoh penjualan tunai. Penjualan tunai ini kita lihat pada tanggal 7 Maret 2018 PT Intan menjual produk sebanyak 200 unit A100.000 kepada toko Irama secara tunai dengan nomor bukti BKM 120. Harga pokok produk tersebut adalah 70.000. Karena pencatatan sistem periodik, HPP tidak perlu dibuat jurnal pada saat jurnal pencatatan penerimaan kas. Namun, nanti akan diperhitungkan pada saat akhir periode, akan dibuat penyesuaian. Jadi jurnalnya untuk sistem periodik jika ada penerimaan kas penjualan tunai itu jurnalnya di sini bisa kita lihat dari transaksi di atas tanggal 7 nomor bukti dimasukkan toko Irama kas 500 pada penjualan sebelah kredit. Untuk pencatatan sistem perpetual di sini saya berikan contoh tanggal 7 Maret PT Intan menjual produk sebanyak 200 unit
A 100.000 kepada toko Irama secara tunai dengan nomor bukti PKN 120, harga pokok produk tersebut 70.000. Jadi di sini karena menggunakan metode atau pencatatan sistem perpetual, maka akan dibuat jurnal HPP. Nah, di sini akan dibuatkan lajur HPP. Jadi HPP pada persediaan barang. Jadi kalau itu manufaktur, kalau dagang berarti HPP pada persediaan barang dagang. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini untuk tanggal 7, nomor bukti 120, keterangan toko Irama, kas, HPP pada penjualan, pada persediaan barang dagang. Kita lanjutkan ke penjualan kredit. Langsung saya contohkan pencatatan sistem periodik untuk penjualan kredit. Pada tanggal 8 Maret 2018, PT Intan menjual produk kepada toko Ana. Harganya per A 100.000 dengan nomor faktur 311 termin 210. Karena termin ini adalah menandakan bahwa ini penjualan kredit, maka nanti akan dibayar. Jika dibayar 10 hari sebelum tanggal faktur akan mendapatkan potongan, karena 2 ini berarti potongan 2% dari penjualan itu sendiri. Apabila ada PPN, ini kita lihat di sini ada PPN-nya, kita masukkan. Pada tanggal 11 Maret 2018, PT Intan menjual produknya kepada toko Citra sebanyak 100 unit. A 100.000 dengan nomor faktur 312 termin 210 N30 PPN 10% dan biaya angkut 60.000. Sekarang kita masukkan dulu untuk tanggal 8. Tanggal 8 toko Ana 20 juta piutang pada penjualan. Karena tidak ada PPN-nya dan tidak ada ongkos angkutnya, maka cukup dimasukkan piutang dagang pada penjualan. Karena di sini sudah ada tambahan PPN, maka jurnalnya yaitu piutang dagang, kemudian pada penjualan, pada PPN keluaran, pada beban angkut penjualan. Jadi semua ini nanti akan dibayarkan di saat di jurnal penerimaan kas senilai 12.060.000 jika sudah tanggal jatuh tempo atau dibayar masih dalam masa termin. Ibu lanjutkan lagi untuk pencatatan sistem perpetual. Soal sama seperti soal sebelumnya, tanggal 7 Maret, PT Intan menjual produk kepada toko Ana A 100.000 dengan nomor faktur 311 termin 210 N30 dengan harga pokok produk 70. Karena harga pokok produknya, karena ini sistem perpetual, berarti akan ada di sebelah debit kita buatkan HPP dan di serba-serbi akan kita masukkan nanti sebagai persediaan barang jadi. Kita mulai dari tanggal 7. Toko Ana 20 piutang dagang 20 juta, HPP 7 juta, kemudian pada penjualan 20 juta, pada persediaan barang jadi 7 juta. Kita lanjut tanggal 11. PT Intan menjual produk kepada toko Citra sebanyak 100 unit. A 100.000 dengan faktur sekian-sekian, ya sekian, dan tambah ongkos angkut. Ya, ada ongkos angkut, ada harga pokok, karena metodenya perpetual. Kita masukkan toko Citra, piutang dagangnya menjadi 11.060.000, itu dari mana? Berarti dari penjualan ditambah dengan PPN keluaran ditambah dengan biaya angkut. HPP ini ada jurnal kedua, HPP pada persediaan barang jadi senilai 7 juta. Nah, itu tadi contoh-contoh terkait dengan penjualan baik tunai maupun kredit. Sehingga kalian bisa pahami dari contoh-contoh, diaplikasikan nanti latihan sesuai dengan keterangan-keterangan yang saya sampaikan maupun mencari literatur di buku-buku lain bisa digunakan. Nah, di sini kami lanjutkan ada 3 jenis pencatatan pada jurnal penerimaan kas.
yaitu penjualan tunai, penerimaan pelunasan piutang, penerimaan lainnya. Untuk penjualan tunai sudah saya jelaskan di atas tadi. Ini akan saya lanjutkan yaitu penerimaan pelunasan piutang. Jika tadi ada penjualan kredit, maka bagaimana pencatatannya di dalam jurnal penerimaan kas. Nah, pada saat pelunasan dan penerimaan lainnya. Kita contohkan berikut. Penerimaan pelunasan piutang sistem periodik maupun perpetual pencatatannya sama, yaitu pada tanggal 15 Maret PT Intan menerima pelunasan piutang dari toko Ana, bukti nomor sekian-sekian atas penjualan tanggal 8 Maret 20 juta termin 210. Karena ini tanggal 8 penjualannya dibayar tanggal 15, berarti masih dalam masa potongan. 8 kita hitung saja, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti hari ke-7. Otomatis nanti akan mendapat potongan 2% dari 20 juta. Kita lihat. Ini tanggal 7 sudah transaksi yang pertama ya. Pada saat penjualan tunai kemarin. Kemudian ini tanggal 15 kita masukkan ini ya, tanggal 15. Toko Ana kas sebesar 18 juta, kemudian potongan penjualan 2 juta, itu dari mana? 20 juta kali 2% karena dapat potongan 2% jika dibayar 10 hari sebelum tanggal faktur. Piutang dagangnya 20 juta. Jadi jurnalnya kasnya tidak terima 20 juta, tapi hanya 18 juta karena masih dalam masa potongan. Kita lanjutkan penerimaan piutang lainnya. Di sini langsung saya contohkan saja pada tanggal 20 PT Intan menerima pendapatan sewa ruko senilai 16 juta. Bagaimana kita lanjutkan karena jurnal penerimaan kas kita dari soal-soal awal tadi kita pakai ini jurnalnya kan jadi satu. Tanggal 18 pendapatan sewa 16 juta berarti kas pada pendapatan sewa. Itulah untuk materi hari ini. Untuk tugas nanti akan saya kirim melalui bentuk tulisan. Demikian anak-anakku semua untuk materi hari ini. Kalian bisa pahami, nanti bisa mencari literatur lain, dan semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.